pemirsa, selamat pagi. Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rida Reski. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Berita pertama mengenai Komisi 11 DPR RI yang meminta Bank Syariah Indonesia memperkuat sistem informasi perbankan sehingga tidak mudah diretas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehubungan adanya kendala operasional yang terjadi pada sistem Bank Syariah Indonesia beberapa waktu lalu, Komisi 11 DPR RI berharap BSI dapat meningkatkan sistem keamanan digital agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Anggota Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyayangkan adanya peretasan terhadap sistem perbankan BSI. Menurutnya, penanganan sistem informasi perbankan mesti diperkuat oleh BSI agar tidak mudah diretas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Aspek keamanan cybernya harus diperhatikan. Menurut saya ke depan OJK dan kemudian selaku pengawas memperhatikan secara detail capital expenditure mereka, belanja-belanja modal, kemudian RAB mereka, rencana anggaran belanja mereka, terhadap cyber security ini, terutama perbankan yang mulai masuk ke era digital. Kita juga di Komisi 11 beberapa kali membicarakan soal ekonomi syariah, perbankan syariah, dan kemudian implementasi mengenai pembangunan ekonomi syariah selalu memanggil BSI, karena BSI mempunyai peran strategis bagaimana mengembangkan ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah di Indonesia. Tolak ukur kemajuannya salah satunya ketika pemerintah melakukan keberpihakan terhadap BSI ini, mendirikan Bank Syariah Indonesia itu. Setelah diretas pada awal Mei lalu, data BSI diduga mengalami kebocoran. Data tersebut antara lain berisi data karyawan, dokumen keuangan dan legal, termasuk data nasabah BSI. Meski begitu, Otoritas Jasa Keuangan meminta masyarakat tetap tenang menyikapi kabar peretasan data Bank BSI. Oki Zulindra dan Helmi, TVR Parlemen, melaporkan. Baik pemirsa, kita beralih ke Komisi 2 DPR RI yang berharap pemerintah dapat berdiskusi dengan DPR RI secara menyeluruh. Tentunya dalam mengambil kebijakan terkait honorer agar kebijakan yang dibuat tidak merugikan tenaga honorer. Komisi 2 DPR RI mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait tenaga honorer. Komisi 2 juga menegaskan pihaknya terbuka untuk berdiskusi dengan pemerintah mengenai kejelasan status honorer. Anggota Komisi 2 DPR RI, Agung Widiantoro menilai masih ada tenaga honorer yang digaji secara tidak layak dengan beban kerja yang berat. Agung mengingatkan pemerintah agar tidak mengambil kebijakan yang merugikan tenaga honorer. Ia menambahkan, pemerintah dapat berdiskusi dengan DPR RI secara menyeluruh dalam mengambil kebijakan terkait honorer. Rapat kerja bersama pemerintah terkait maupun lintas departemen, lintas pemerintahan, lintas kementerian terkait gitu, sehingga tuntas, tidak tambal sulam sepotong-sepotong aturannya sehingga masih bolong-bolong dan menimbulkan problematika pada kebijakan yang lain. Nah, kalau kendalanya adalah anggaran, ya tentu pemerintah bersama-sama DPR kan juga punya instrumen kelembagaan. Ada di Komisi 11 yang kemudian dia juga punya tugas pokok fungsi merumuskan berapa sih sebetulnya postur anggaran itu sehingga bisa mengakomodir keseluruhan termasuk persoalan kebijakan kesejahteraan pegawai. Ada Banggar, di sana pun juga bisa bersama-sama dengan lintas komisi. Sebelumnya, Kemenpan RB berjanji tidak akan melakukan PHK massal pada tenaga honorer serta memberikan gaji yang lebih layak, terutama bagi honorer di daerah. Namun di lapangan, pemerintah daerah sulit menerapkannya karena aturan yang belum jelas dan tidak adanya anggaran untuk menggaji tenaga honorer secara layak. Ken Dandomi, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 1 DPR RI menyayangkan peristiwa peretasan sistem Bank Syariah Indonesia atau BSI. Nah pemirsa, informasi selengkapnya tentunya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI.
Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Baik, pemirsa, kita kembali di TVR 09. Pemirsa, guna mencegah terjadinya kembali peretasan pada sistem Bank Syariah Indonesia, Komisi 1 DPR RI berharap investasi pemerintah terkait digitalisasi dapat terkonsep lebih baik dengan melibatkan pakar yang ahli pada bidang engineering dan coding. Menanggapi masalah peretasan sistem Bank Syariah Indonesia atau BSI, anggota Komisi 1 DPR RI mendorong perlindungan data masyarakat oleh pemerintah dapat terkonsep dengan dukungan anggaran yang memadai. Anggota Komisi 1 DPR RI Dev Akbar Syafikarno menilai Indonesia memiliki perangkat hukum yang jelas, namun diperlukan keseriusan para pemangku kepentingan dalam menjaga dan menangani data masyarakat. Oleh karena itu, Dev mendorong investasi pemerintah terkait digitalisasi harus terkonsep dengan baik, dengan melibatkan para pakar yang ahli dalam bidang engineering dan coding. Terjadi pemerasan, hal inilah yang kerap terjadi, padahal kita sudah memiliki perangkat hukum, aparatur hukum yang jelas. Jadi investasi pemerintah untuk pengamanan digitalisasi ini harus jelas dan terukur dan juga terkonsep selama beberapa tahun ke depan itu apa saja yang mau dikerjakan, sistem apa saja yang mesti dibangun, bagaimana mengajak para engineer dan decoder ahli-ahli coding Indonesia bisa berkembang dan bisa berkarya untuk kepentingan bangsa, gitu. Anggota Komisi 1 DPR RI Hasanuddin menilai, untuk membenahi masalah pencurian data nasabah, BSSN memerlukan dukungan anggaran yang memadai dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia. Saya kira kalau menurut aturan-aturan yang ada sudah cukup, tinggal meningkatkan kemampuan dari BSSN dan kemudian tentu harus ada anggaran untuk mengadakan perlengkapan yang lebih baik lagi dari sekarang itu. Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Beralih ke Komisi 5, pemirsa, di sini Komisi 5 DPR RI menilai agar pembangunan jalan di daerah yang mangkrak dapat diambil oleh pemerintah pusat. Tentunya perlunya pemenuhan beberapa persyaratan seperti tingkat kerusakan jalan tentunya serta kepadatan penduduk.
Dengan disahkannya pembaharuan Undang-Undang tentang Jalan, Komisi 5 DPR RI memastikan pembangunan jalan daerah yang terkendala anggaran dapat diambil alih oleh pemerintah pusat menggunakan pendanaan APBN. Anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti menyoroti kesenjangan pembangunan infrastruktur jalan pemerintah pusat dengan infrastruktur jalan pemerintah daerah. Data BPS tahun 2021 menyebut 31,91% dari total panjang jalan seluruh Indonesia dalam kondisi rusak. Menurutnya, salah satu penyebabnya adalah terbatasnya anggaran pemerintah daerah untuk memperbaiki jalan. Dengan begitu banyaknya jalan yang masih rusak, maka kita melihat bahwa bagaimana skala prioritas jalan apa yang bisa kita bantu. Jadi dilihat tingkat kerusakannya, kemudian banyaknya jalan yang rusak dan kebutuhan dari jumlah penduduk yang ada di situ. Kalau jumlah penduduknya padat, kemudian rusaknya di antara yang lain itu sangat parah, itu menjadi skala prioritas yang utama untuk kita bisa bantu kepada daerah-daerah yang membutuhkan. Maka dari itu kemarin Pak Jokowi keliling ke provinsi-provinsi itu karena undang-undang jalan yang kita ketok itu sudah sah. Sehingga anggaran nasional ini bisa diberikan untuk men-take over atau memberikan bantuan kepada jalan-jalan yang ada di daerah. Regulasi sebelumnya telah mengatur pembagian kewenangan pembangunan dan perbaikan jalan sesuai dengan tingkat pemerintahannya. Namun implementasinya, pemerintah daerah terutama pemerintah desa kesulitan membangun jalan karena anggaran yang terbatas. Ken Dandomi, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Di sini Komisi 8 DPR RI meminta Badan Pengelola Keuangan Haji meningkatkan nilai tambah dana haji yang dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan pelayanan haji Indonesia. Komisi 8 DPR RI mendesak Kementerian Agama memaksimalkan penyerapan tambahan kuota jamaah haji sebesar 8.000 jamaah, khususnya bagi masyarakat lanjut usia, guna mengurangi daftar tunggu jamaah di Indonesia yang mencapai rata-rata 20 tahun ke atas. Saat rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama, Ketua Komisi 8 DPR RI Ashabul Kafi mengatakan, Komisi 8 DPR RI menyetujui penambahan anggaran untuk penyerapan tambahan kuota untuk 7.630 haji reguler dan 600.000 haji khusus. Jadi hari ini kita raker dengan Kementerian Agama dalam rangka persetujuan terhadap tambahan 8.000 kuota haji yang masuk dalam EHEDS Kementerian Arab Saudi. Nah, olehnya itu kita menghimbau kepada Kementerian Agama untuk segera melakukan akselerasi dan memaksimalkan agar kuota 8.000 ini semua bisa terserap. Baik peruntukan untuk haji reguler sebanyak 7.630 maupun peruntukan untuk haji khusus sebanyak 600 lebih. Nah, jadi pada prinsipnya kami mendukung dan menyetujui termasuk dengan BPKH, kami sudah undang kemarin dan BPKH alhamdulillah juga sudah menyiapkan anggaran untuk nilai subsidi nilai manfaat kepada 8.000 jemaah haji. Ashabul berharap persiapan haji mulai dari transportasi, penginapan, makanan, serta pendampingan haji harus dipastikan dalam kondisi prima. Hal ini untuk mempermudah dan memberikan kenyamanan bagi para jamaah haji Indonesia. Rifki dan Adila, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 9 DPR RI menyayangkan masih maraknya pekerja migran Indonesia yang menjadi korban penipuan lowongan kerja luar negeri. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi. Untuk tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu. Optimis, Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia.
Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Ya, baik pemirsa, dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-42 di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu yang lalu, di sini Ketua DPR RI yaitu Dr. Honoris Causa Puan Maharani turut membawa isu perlindungan pekerja migran yang ada di Indonesia. DPR RI berharap adanya penguatan sosialisasi bagi para calon pekerja migran Indonesia. Kurangnya sosialisasi tersebut dinilai sebagai salah satu penyebab masih maraknya penipuan terhadap calon pekerja migran Indonesia. Dan pemirsa, pemerintah juga diharapkan dapat mengoptimalkan peran lembaga pelatihan calon pekerja migran atau CPMI di daerah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Maraknya pekerja migran Indonesia yang menjadi korban penipuan lowongan kerja luar negeri menjadi sorotan Komisi 9 DPR RI. Untuk itu, harus ada sinergi pemerintah pusat dan daerah mengatasi masalah ini. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani turut membawa isu perlindungan pekerja migran Indonesia dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-42 di Nusa Tenggara Timur. Puan menegaskan harus ada kolaborasi lintas negara untuk memperoleh solusi dari permasalahan pekerja migran. Ini yang juga salah satu menjadi isu yang penting untuk dibicarakan, bukan hanya di parlemen tapi juga di eksekutif atau pemerintah. Dan saya merasa bahwa KTT ASEAN ini atau bersama dengan AIPA akan menjadi salah satu tempat yang penting untuk membicarakan dan mencari solusi terkait dengan pekerja migran yang ada di ASEAN. Ketua Komisi 9 DPR RI Feli Estelita Runtuwene menilai kurangnya sosialisasi bagi calon pekerja migran Indonesia menjadi salah satu penyebabnya. Alhasil, banyak pekerja migran asal Indonesia atau PMI berstatus non-prosedural karena tidak melalui mekanisme dan persyaratan yang benar. Yang paling pertama tentunya menurut saya iklankan ya, bagaimana prosedur untuk bisa mereka mendapatkan pekerjaan di luar ya sebagai dari CPMI ini untuk ditempatkan. Prosedur itu disampaikan, kemudian sampaikan yang seperti apa yang ilegal disampaikan juga. Tapi jangan juga menutup ya keluhan dari masyarakat di mana keinginan mereka ini terhambat karena terlalu lama, birokrasinya terlalu berbelit-belit. Anggota Komisi 9 DPR RI lainnya, Irma Suryani menambahkan, penguatan sosialisasi perlu diutamakan kepada masyarakat kabupaten dan desa yang notabene masih minim jangkauan informasi. Sosialisasi tidak hanya di tidak hanya di provinsi-provinsi, ya kan? Tapi masuk jugalah ke kabupaten-kabupaten. Kenapa? Karena kebanyakan yang tertipu itu teman-teman PMI yang tertipu, yang berangkat unprosedural itu tidak tahu sama sekali bagaimana cara mereka bisa berangkat bekerja di luar negeri maupun persyaratan-persyaratannya. Nah, inilah yang selalu menjadi masalah ya. Nah, sosialisasi itu penting sekali. Nah, bayangkan ketika misalnya ya PMI kita yang dari desa-desa itu bisa dipengaruhi oleh calo ya, kemudian membayar sejumlah uang, tapi kemudian kontrak kerjanya belum ditandatangani di tanah air gitu. Banyak yang ditandatanganinya misalnya di luar negeri, bahkan ada kontraknya yang juga nggak jelas. Lebih lanjut, anggota Komisi 9 DPR RI Iketut Karyasa Atyana meminta pemerintah lewat Kementerian Ketenagakerjaan dapat menjadi penggerak untuk mengoptimalkan lembaga pelatihan calon pekerja migran atau CPMI di daerah. Peran lembaga pelatihan kerja sangat penting untuk melatih dan menyiapkan lapangan kerja sampai ke luar negeri.
sehingga angka pengangguran dapat ditekan. Nah tentu ini kan bukan saja hanya di Bali, semestinya kan tenaga kerja ini kan di luar ini kan cukup tinggi juga, apalagi di daerah Jawa kan penduduknya tinggi, demografinya juga tinggi. Nah tentu model-model seperti ini tidak hanya ada di Bali, itu harus adanya di masing-masing provinsi, sehingga nantinya itu kan mereka tidak usah jauh-jauh ke Bali. Tentu masalah biaya, dan juga nantinya ini kan peran pemerintah itu harus betul-betul agar tiap-tiap daerah itu mendorong dibentuk model sekolah-sekolah pelatihan seperti ini untuk membantu tenaga kerja. Beberapa negara di dunia saat ini mengalami depopulasi, sehingga memperluas peluang bagi pekerja migran Indonesia. Hal itu perlu didukung pelatihan keterampilan dan administrasi yang mudah bagi calon pekerja migran. Jika tidak, maka bonus demografi hanya sebatas tambahan populasi yang bakal menjadi beban negara. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Nah, Mirsa dan Rini mungkin masih ingat dengan lagu Sabang Sampai Merauke. Ya, nah, Rini, lagu tersebut menggambarkan kota terujung barat dan timur Indonesia yang menjadi kota paling barat Indonesia. Dan Sabang terkenal akan titik 0 kilometernya yang menawarkan sejumlah wisata yang menarik nih, Rini. Betul sekali, jadi lagu tradisional yang memang dari pelajaran dari dulu selalu ada ya? Selalu ada setiap lagu sekolah. itu ya. Nah, kota Sabang memiliki letak yang strategis karena berada di jalur lintas transportasi internasional. Juga kondisi geografis yang membuat kota ini memiliki beragam daya tarik dan juga potensi wisata tersendiri. Nah, bisa penasaran apa saja sih yang seru di kota Sabang? Jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 09. Baik pemirsa, Kota Sabang merupakan kota yang berada di ujung barat Indonesia dan termasuk dalam Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Sabang memiliki banyak objek wisata yang mempesona dan didominasi oleh objek wisata alam yang indah membuat kota ini ramai akan kunjungan turis. Nah pemirsa, dikenal bukan hanya tempat wisata titik 0 km Indonesia, tetapi juga kecantikan pantai dan wisata bawah laut. Tentunya pemirsa, keindahan ini menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan asing dan juga lokal. Nah, kira-kira gimana sih serunya wisata bahari di Kota Sabang yang harus dikunjungi oleh pemirsa? Langsung saja kita simak informasi Kota Sabang dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Halo pemirsa TVR Parlemen, kali ini tim Intips sedang berkunjung dan berwisata di salah satu pulau terujung di Indonesia. Letaknya di bagian barat Indonesia. Kota Sabang menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi wisatawan asing maupun lokal. Menuju ke Sabang sangat mudah, lewat pelabuhan Uleleo, Banda Aceh ke Balohan, hanya membutuhkan waktu 45 menit dengan kapal cepat atau 2,5 jam dengan kapal lambat. Untuk biaya kapal cepat sendiri, wisatawan akan dikenakan biaya sebesar Rp100.000. Sedangkan untuk kapal lambat dikenakan biaya seharga Rp35.000. Tentunya sangat terjangkau, bukan? Dikenal dengan kecantikan pantai dan wisata bawah laut, Sabang memiliki luas 153 km persegi, mempunyai 5 pulau utama, yakni Weh, Klah, Rubiah, Selako, dan Rondo. Keindahan dari pulau-pulau ini menjadi magnet tersendiri untuk sejumlah spot destinasi seperti Pantai Iboy, Pantai Gapang, Pulau Rubiah, Sumur Tiga, dan masih banyak lainnya. Spot destinasi bahari merupakan kekuatan utama dari Kota Sabang, di mana banyak sekali spot diving dan snorkeling tersebar di pulau-pulau tersebut. Kita juga dapat mengunjungi salah satu tujuan wisata yang menarik, di mana di Pulau Weh terdapat Tugu Kembar yang juga berada di kota terujung Indonesia paling timur, yaitu Kota Merauke. Dalam perjalanan kali ini, tim Intips berkesempatan untuk mengunjungi salah satu destinasi spot diving dan snorkeling yang berada di Pulau Rubiah, di mana Pulau Rubiah terkenal dengan spot bagi para pemula. Untuk mendapatkan informasi tentang Sabang yang lebih lengkap, berikut penjelasannya. Ya, Sabang kekuatan utama pariwisatanya adalah di bawah lautnya ya, underwaternya. Jadi di Sabang ada 22 spot diving yang dengan segala keunikan dan keberagamannya punya experience ya, yang berbeda dibanding dengan spot-spot diving lain yang ada di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia. Jadi tentu itu yang menjadi kekuatan utamanya. Kemudian di bahari yang lain kita juga punya untuk snorkeling ya, dolphin trip. Jadi pariwisata di Sabang ini sebenarnya kalau kita melihat di masa sebelum pandemi ya, kunjungannya didominasi oleh teman-teman dari turis Malaysia dan juga Singapura ya, dan ada beberapa wisatawan juga berasal dari Eropa dan Amerika gitu. Ya, yang utamanya itu mereka adalah para diver. Memang posisi Sabang keunggulannya adalah dekat dengan pasar ya, dengan market kita. Market kita tuh ada di Malaysia dan boleh dikatakan di Singapura, tapi dominannya Malaysia. Supaya Sabang ini naik kelas, ya kita terus harus melakukan upaya-upaya meningkatkan kualitas standar kita, standar baik kualitas aksesibilitas ya, yang selama ini hanya mengandalkan laut, bagaimana ke depan kita mengaktifkan lagi
udara ya. Teman-teman semuanya, pemirsa TV Parlemen, ayo ke Sabang, mudah-mudahan Anda sampai ke Sabang akan enjoy dan hati senang. Nah, bagaimana pemirsa? Apa sudah cukup ulasan tentang Kota Sabang yang tim Intips buat sebagai informasi bagi pemirsa? Cocok bukan untuk menjadi salah satu pilihan destinasi wisata? Jalan-jalan ke Tanah Abang, tidak lupa membeli kentang. Nih, dengar pesan abang, jangan lupa main ke Sabang. Sampai jumpa lagi di Intips berikutnya. Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Kamis 25 Mei 2023. Pada pukul 10, Komisi 11 DPR RI rapat kerja dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan terkait roadmap dan juga anggaran OJK. Dan pada siang harinya pukul 13.00, rapat pleno Badan Legislasi DPR RI, presentasi Kepala Badan Keahlian Sekjen DPR RI atas penyempurnaan draft RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pada pagi hari ini. Saya Riri Reski dan juga rekan saya. Jadi Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia. DPR RI memiliki